Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memulai bisnis secara online. Untuk cara memulai bisnis secara online, yang pertama kita harus menentukan dulu ide. Bisnis seperti apa yang akan kita jalankan? Nah, agar mudah menentukan ide, kamu bisa membuat list yang isinya itu terdiri dari apa yang sedang populer saat ini, apa yang sedang dibutuhkan masyarakat, dan bagaimana kondisi di pasaran, sehingga dalam list tersebut dapat menjadi sebuah pertimbangan. Nah, untuk yang kedua, lakukan riset. Untuk melakukan riset ini, siapa target market Anda? Misalnya, di sini saya akan memulai bisnis kue ulang tahun. Nah, targetnya berarti itu kebanyakan wanita, remaja, maupun dewasa. Yang kedua, siapa saingan Anda? Nah, kita harus mengetahui siapa saja yang menjadi saingan bisnis kita. Nah, untuk mengetahui saingan kita, kita bisa search di Google, di mesin pencarian. Misal di sini saya ketikkan kue ulang tahun. Nah, di sini ada sekitar 25.300.000 hasil. Nah, ini merupakan saingan kita. Berarti ada banyak. Nah, dalam memulai bisnis, kita harus memiliki saingannya itu sesedikit mungkin. Di sini kita coba pakai kata kunci yang lain. Misal di sini saya tulis kue ulang tahun mewah. Nah, di sini saingannya itu lebih sedikit dari yang kue ulang tahun secara umum. Di sini ada 4.800.000 hasil. Nah, sebisa mungkin kita harus menjalankan bisnis yang pesaingnya itu sedikit. Lanjut, dalam melakukan riset, kita harus mengetahui berapa banyak yang mencarinya. Di sini kita bisa menggunakan Google Trend. Kita bisa mencari tahu berapa banyak yang mencari kata kunci dari bisnis yang kita jalankan. Nah, selanjutnya kita setelah melakukan riset, kita kumpulkan konten. Konten itu bisa dari artikel, foto, video, maupun audio. Untuk mencari artikel bisa di Google Scholar, Publish or Perish, atau Google Books. Untuk foto banyak, ada di Google, ada di yang gratis itu ada di Pixabay. Bisa juga pakai foto sendiri. Nah, cara selanjutnya yaitu tentukan produk apa yang akan dijual. Nah, di sini kita harus menentukan produk yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan sekiranya akan laris di pasaran. Produk tersebut bisa mencakup produk sendiri maupun produk dari orang lain yang akan kita jual. Nah, selanjutnya, untuk mengonlinekan bisnis kita, kita harus membuat situs dan beli domain. Situs itu bisa yang berbayar dan ada juga yang gratis. Nah, di sini banyak. Kita bisa mencari di Google jasa membuat website. Ada macam-macam website, mulai dari toko online, hotel, restoran, website sekolah, aplikasi custom, dan masih banyak lagi. Nah, di sini jasa website dan toko online. Harga mulai dari 385.000 per tahun. Nah, ini untuk yang berbayar. Websitenya itu bermacam-macam, ada toko online, berita online. Nah, untuk menentukan domain, kita bisa menggunakan .com, .net, .co.id. Nah, dalam membuat domain, itu bisa ada yang gratis juga, ada yang berbayar juga. Kita coba dulu buat. Nah, untuk membuat domain, kita jangan sama dengan yang lain. Harus benar-benar beda. Bisa
membuat domain dengan .com, .co.id, .net, dan masih banyak lagi. Nah, setelah membuat situs dan beli domain, selanjutnya Anda beli hosting dan online-kan situs Anda. Setelah itu, promosikan situs Anda melalui sosial media, baik itu IG, TikTok, WA, atau aplikasi e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Langkah selanjutnya yang harus diperhatikan dalam memulai bisnis secara online yaitu melakukan riset pasar. Dalam melakukan riset pasar, kita bisa menggunakan Google Trends maupun Search Keyword Tool. Di sini, pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Google Trends untuk riset pasar. Kita buka dulu Google Chrome. Kita ketik di mesin pencarian Google Trends. Nah, kita scroll ke bawah. Klik googletrends.co.id. Nah, seperti ini tampilannya. Di sini kita bisa memasukkan keyword yang akan kita gunakan. Misalnya di sini saya akan memulai bisnis sebuah kue. Kita coba di sini ketikkan keywordnya kue tart. Nah, di sini akan muncul minat seiring waktunya. Ada tahun 2021 sampai 2022. Nah, ini tertinggi di 21 sampai dengan 27 November 2021. Nah, ini terakhir 30 Oktober sampai dengan 5 November 2022. Ini seiring waktunya kita bisa atur mau di Indonesia, di luar negeri, ataupun di suatu wilayah. Kita juga bisa membandingkan dengan keyword yang lain, misal dalam bisnis kue itu ada kue tart, ada kue ulang tahun. Nah, kita bandingkan mana yang lebih populer. Saya coba gunakan keyword yang kue ulang tahun. Nah, di sini terlihat yang paling tinggi itu yang merah, kue ulang tahun. Kalau yang biru, kue tart itu minat seiring waktunya sedikit. Itu rata-ratanya tinggian yang kue ulang tahun. Nah, ini tertinggi di 4 sampai 10 September 2022. Nah, kita bisa atur mau seluruh dunia ataupun dari sebuah negara. Kita bisa juga atur waktunya, mau 1 jam terakhir bisa, 1 hari terakhir bisa. Nah, ini minat seiring waktunya. Berarti per jam ya. Hari ini per jam. Nah, di sini juga bisa atur mau belanja atau yang lainnya. Nah, di sini yang belanja dalam kategori belanja dalam kue ulang tahun maupun kue tart itu terlihat di sini. Yang paling tinggi di 6 November 2022. Nah, kita juga bisa atur mau Google Shopping, web. Nah, di sini ada perbandingan perincian berdasarkan subwilayah. Di sini terlihat minat seiring waktu di berbagai kota. Nah, di sini yang terlihat yang merah itu kue ulang tahun di lebih banyak di bagian barat. Yang itu di bagian timur. Nah, selanjutnya cara kedua yaitu menggunakan keyword tool. Kita ketik di pencarian Google Keyword Tool IO. Nah, di sini kita bisa menggunakan penelusuran Google itu atau dia seperti Instagram, Twitter, dan lainnya. Nah, coba ketikkan keyword seperti tadi, web. Nah, di sini bak terlihat total ada 604 keyword. Total ada 604 keyword.
yang saling berhubungan, mau dari toko kue tart terdekat, cara membuat kue tart, resep kue tart, gambar, dan masih banyak lagi ke bawahnya. Ada macam-macam kue tart seperti kue tart anak cowok, estetik, anniversary, anak laki-laki, dan masih banyak lagi. Selanjutnya coba tahu kita bandingkan dengan kue ulang tahun. Di sini total 106 hampir sama ya. Nah, kalau kita bayar keyword tool-nya. Jadi kalau kita bayar, kita bisa lihat rata-rata kompetisinya berapa, paling banyak dicarinya itu keyword yang mana, dapat di sebelah kanan. Selanjutnya coba, ini juga sama seperti yang tadi, ada resep, ada kue ulang tahun terdekat, ada karakter kategori kue ulang tahun seperti apa aja. Nah, juga kalau bertakat ke Instagram ataupun YouTube. Kita coba yang Instagram, kita klik yang Instagram, yang muncul di sini tuh hashtag ataupun people-nya orangnya. Nah, di sini terlihat ada 179 total hashtag. Nah, di sini ada macam-macam hashtag, mau kue ulang tahun anak, kue ulang tahun murah, dan banyak lagi ke bawahnya. Langkah selanjutnya dalam memulai bisnis secara online, yaitu kita harus memperhatikan SEO-nya. SEO itu merupakan singkatan dari Search Engine Optimization, yaitu optimasi mesin pencarian di Google. Bagaimana agar artikel kita, website masuk ke halaman pertama Google. Yang pertama, kita harus memahami SEO on page. SEO on page itu merupakan teknik mengoptimalkan konten pada halaman website agar dapat masuk peringkat teratas Google. Intinya bagaimana cara membuat konten agar terlihat SEO friendly. Salah satu cara mengoptimalkan SEO on page yaitu di dalam meta description harus mengandung keyword dan tidak boleh terlalu panjang. Yang kedua, dalam penggunaan URL judul, tag judul harus maksimal. Selanjutnya, cantumkan internal link atau tautan yang ditanamkan di dalam satu konten agar mengarah ke konten lainnya dalam web tersebut. Yang selanjutnya, dalam SEO, itu SEO off page. SEO off page itu merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengoptimalkan website dari luar. Kalau yang tadi mah dari dalam, sekarang dari luarnya. Yaitu dengan kata lain mempromosikan. Caranya itu membangun link building, backlink link lain akan mengarah ke kita. Yang selanjutnya terlalu lama tak suka yang namanya spam. Yang terakhir sosial media. Kita bisa mempromosikan website kita melalui sosial media.